Udah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kalau kalulung amma, ba'du. Amma, amma siapa? Itu tuh maksudnya apa sih? Kalau kalulung ceramah begitu, amma ba'du aja bisa 5 menit. Iya, makanya aku pernah bertanya, emang boleh tuh diama-amain gitu? Dia ngira aja. Baik. Oh, kayaknya Mbak ini tumben kelihatan on cam-nya nih. Tahun-tahun pakai link sendiri, maaf ya. Iya lagi tumben karena dapat telepon spesial dari host. Langsung on cam. Nanti off lagi, on lagi. Kata dia harus digituin dulu biar ikut mulu, katanya gitu Masa Umu. Zaman ngomongin, ntar gue dimarahin sama yang lain. Baik, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas nikmat sehat hingga malam ini kita bisa kumpul lagi melanjutkan kitab tauhid kita. Kitab tauhid yang mau ikut offline mulai November tanggal 9, insya Allah hari Kamis di Mandar lagi ternyata. Ya, insya Allah nanti kalau ada yang mau ikutan bisa japri saya. Nah, kita sekarang ke bab 20. Apa tuh? Tentang sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maja'a fit taglis fi man abadallah wa inda qabri rojulin soleh fa kaifa idza abadahu. Ya, sikap keras Rasulullah SAW itu terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Gimana pula kalau orang soleh itu disembah, kuburannya aja udah disembah, gimana ke orangnya gitu ya bahasa kita. Jadi kalau dibilang Rasulullah tuh orangnya lembut, emang lembut, tapi kalau Rasulullah SAW bersikap keras itu juga sama-sama bentuk cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, jadi Rasulullah SAW bersikap lembut karena sayang sama umatnya, bersikap keras juga karena sangat sayang kepada umatnya. Jadi Rasulullah SAW itu menjelaskan, ya, menjelaskan sekaligus memperingatkan kepada kita dari segala wasilah. Apa wasilah? Wasilah itu sarana. Wasilah itu sarana, media, jembatan, ya. Dari segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan tuh Rasulullah SAW udah dikasih wanti-wanti dari sejak dulu kala. Arti di sini Rasulullah SAW tuh benar-benar menyuruh kita berhati-hati. Bukan sekedar sampai kepada perbuatannya, tapi kepada wasilahnya saja Rasulullah SAW tuh udah melarang keras. Ya, kalau perbuatan-perbuatan yang di bawah kesyirikan saja, seluruh sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepadanya itu udah dilarang sama Nabi. Gimana pula kalau perbuatan-perbuatan itu adalah sarana-sarana yang benar-benar menuju pada kesyirikan? Udah pasti dilarangnya lebih-lebih lagi, gitu ya. Maka kita dapat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 32. Ini saya baru bahas judul loh ya. Baru ngebahas judul. Baru ngebahas judul di sini surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Loh, kok kita ngomongin penyembah kubur, kok sekarang ayatnya tentang zina? Nah, ini kita bisa kasih gambaran. Kenapa jadi contohnya ayat Al-Isra ayat 32? Bunyinya adalah wala taqrabuz zina, dan janganlah kau mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Loh, kok contohnya ini? Ini maksudnya kita pakai ayat ini tuh kita jadi tahu bahwa seluruh sarana yang bisa mengantarkan seseorang kepada perzinahan itu udah diharamkan. Ya, wala taqrabuz zina. Di Al-Qur'an nggak dibilang jangan melakukan zina, tapi jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Nah, kemudian artinya jangan kata sampai ke zinanya, ngedeketin jalannya aja jangan, ya. Jadi seperti diharamkan mengumbar pandangan, diharamkan berkhalwat sama perempuan, diharamkan buat perempuan untuk keluar sendirian dari rumah pakai minyak wangi, diharamkan bagi wanita keluar dalam keadaan bertabaruj, dan selainnya yang diharamkan karena keharaman zina.
Perbedaan minyak wangi perempuan sama laki-laki apa yuk? Yang disunnahkan, biar tahu nih. Perbedaan minyak wangi atau parfum bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu biasanya warnanya tidak mencolok, tapi wanginya gejreng. Perempuan warna-warni boleh, tapi wanginya harus kalem. Ya, nggak boleh ketika dia lewat udah kayak iklan Axe zaman dulu tuh yang sampai kontok yang listrik tuh nggak boleh, itu udah haram itu ya. Tapi kalau kita pakai minyak wangi, ada cowok yang nengok sampai 2 kali, udah buru-buru pulang, dah sholat sunat taubat. Ya, itu menyeramkan. Nah, di sini kenapa pakai ayat ini? Ini maksudnya ngasih gambaran, apalagi terhadap kesyirikan. Semua hal yang mengantar orang kepada kesyirikan itu diharamkan. Walaupun sarana tersebut bukan kesyirikan. Kuburan kan bukan syirik ya. Tapi yang melakukan sesuatu di kuburan itu jadi bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi arti di sini, walaupun sarana itu sebenarnya nggak ada hukum haramnya, tapi gara-gara dipakai buat tujuan syirik, maka kalau kaidah fikihnya, ya hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Duit itu halal kalau dipakai buat belanja yang halal. Dipakai buat belanja yang haram, haram jadinya gitu. Jadi hukum sarana itu mengikuti hukum tujuan. Itu ya Mbak Heni. Tawadi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Karena tujuannya adalah kesyirikan, yang itu juga jelas merupakan perbuatan haram, maka wasilahnya pun jadi haram. Semakin kuat wasilah tersebut bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan, maka semakin haram wasilah tersebut. Di antara wasilah yang paling kuat yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan adalah mengagungkan penghuni kubur orang-orang soleh. Arti di sini, kalau kita bilang punten banget, ya kita kalau belajar tauhid jangan pakai baper ya sayang ya, ini demi akidah kita. Kalau aneh salah mendingan nanti dimarahin, tapi jangan live group. Ya, maksudnya kalau kita ngomong soal penghuni orang yang nyembah penghuni kubur, kalau saya bilang orang-orang yang datang, orang-orang yang berziarah, ibu-ibu majelis taklim, mungkin kalau misalnya ada di antara teman-teman yang ibunya atau saudaranya suka ziarah kubur, mungkin nanti jadinya si saya gitu ya. Ini kita berpegang sama ini, ya. Kalau emang tujuannya ikut jalan-jalan saja nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Pokoknya semua kembali kepada niat, ya. Kalau emang niatnya mau berdoa kepada si penghuni kubur, wah ini makam wali Sunan Kalijogo misalnya, wah ini makam ini, misalnya. Aku mau doa di situ nih orang soleh, wah ini makam Habib ini, jangan, ya. Kuburan itu jadi haram, kegiatannya jadi haram, ya. Aneh pernah ke dekat kuburan Sunan Ampel. Kenapa? Ya lagi numpang sholat di masjidnya, bukan ke makamnya. Gitu nggak masalah ya. Jadi di sini ini termasuk wasilah yang paling kuat yang bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan, yaitu apa? Mengagungkan penghuni kubur orang soleh. Dicatat ya, mengagungkan penghuni kubur orang soleh. Sebagaimana udah lalu-lalu dapat kita bahas ya, bahwa sebab terjerumusnya orang ke dalam kesyirikan adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, sikap berlebih-lebihannya dalam beragama, misalnya sikap berlebih-lebihan kepada Nabi. Siapa yang sikap berlebih-lebihan kepada Nabi? Ayo, jawab. Yang jawabannya benar, entar dapat private ruqyah gratis. Ayo, siapa umat Nabi yang Isa. berlebih-lebihan kepada nabinya? Nabi Isa. Waduh, Mbak Mila lagi dia beneran ntar nih dia minta konsul. Benar ya? Alhamdulillah. Jadi sikap berlebih-lebihan kepada Nabi itu yaitu sikap umatnya Nabi Isa. Orang Nasrani terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena apa? Berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Terus orang Yahudi berlebih-lebihan kepada Uzair. Nah, orang musyrikin Arab berlebih-lebihannya kepada siapa? Kepada Lata, Uzza, dan seterusnya. Ya, berhala. Ada kalau ngomong Lata itu ada 2 macam. Satu memang artinya berhala,
Kedua, memang dulunya Lata itu orang soleh. Ya, ada nama orang soleh namanya Lata. Kemudian kita akhirnya sampai ke bab ini, di mana kita di sini akan tahu bahwa Nabi SAW pun pernah bersikap keras atau tagliz, ya tagliz, tak ghain lam ya zo, tagliz, sikap keras. Kenapa? Karena Nabi sangat mengkhawatirkan hal-hal yang bisa mengantarkan umatnya kepada kesyirikan, yaitu apa? Beribadah di kuburan orang soleh, ya. Kenapa ibadah di situ nggak boleh? Karena itu bentuk penyembahan dan peribadahan, ya, kepada selain Allah. Gimana kalau yang dilakukan itu menyembah orang soleh tersebut, kuburannya aja digituin, ya. Jadi di sini kalau kita bilang orang soleh yang dimaksud dalam buku ini, ya maksudnya benar-benar orang soleh yang dianggap soleh. Karena yang menyedihkan kadang-kadang yang diagungkan itu sebagian manusia bukan orang soleh saja, ya. Terkadang orang yang nggak soleh, iya, gara-gara dia punya kata mereka mungkin punya karomah gitu ya, apa namanya, ketipu makesing lah gitu ya. Jadi terkadang sebagian manusia mengagungkan kuburan yang tidak ada isinya sama sekali, kadang-kadang malah begitu. Kalau kita boleh bilang ini benar kebodohan yang sesat dan nyata. Sekarang kita buka dalil pertama dalam buku ini, yaitu hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Ini kayak pernah kita bahas ya, nih ngomong soal rupaka, ingat pertanyaan Mbak Prita di waktu itu, Mbak Prita Dewi, ingat nggak Mbak Prita? Tentang Yang mana tuh, yang Mbak Prita nanya kalau di luar negeri masuk gereja boleh nggak gitu Oh kan? iya, iya. Nah, ini kita bahas lagi nih ternyata. Kita bahas di mana waktu itu ya? Jadi kisah dari hadis ini adalah dulu itu Ummu Salamah, salah satu istri Nabi SAW, pernah, bahasa kita kayak jalan-jalan lah ya. Kemudian dia jalan-jalan ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia zaman sekarang. Teman-teman kalau ada yang minum habatus sauda ya, Habash itu yang paling bagus emang habatus sauda itu yang dari Ethiopia. Ya, warnanya kehitam-hitaman. Jadi habas pun ada macam-macamnya, ada dari Ethiopia, ada yang dari Arab Saudi. Nah, kalau ngomong Habasyah, Habasyah Ethiopia, ini dulu Ummu Salamah jalan-jalan ke sana, terus dia bilang dia ngeliat rupaka-rupaka saat dia masuk ke gereja. Maka Nabi bersabda, kata Nabi gini, mereka itu kalau ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Apa rupaka? Kayak mural gitu loh, kayak lukisan hidup gitu, ya, atau kayak patung. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, ya. Di Rasulullah menghukumi mereka sebagai sejelek makhluk. Kenapa? Karena udah melakukan 2 fitnah sekaligus. Di Stabiloin itu di buku. Fitnah yang pertama apa? Fitnah yang pertama yaitu memuja kuburan. Ya, kuburan itu dipuja dengan membangun tempat ibadah di atasnya. Udah kuburan itu dipuja, dibangun tempat buat ibadah. Kemudian yang kedua, dia membuat rupaka-rupaka. Rupaka itu kalau kayak sekarang itu bikin patung orang soleh itu gitu loh, ya. Makanya dibilang sejelek-jelek makhluk karena udah bikin fitnahan tuh 2, udah itu dua-duanya nggak ada yang benar, namanya fitnah kan, nggak benar dan lancang banget, ya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain tersebut kalau terasa menyesakkan napas. Ketika beliau dalam keadaan demikian, beliau bersabda, laknatullah alal yahud wan nasoro ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi SAW itu kalau ada orang ngejadiin kuburan beliau sebagai tempat ibadah, itu Nabi mendoakan supaya orang itu dilaknat sama Allah. Maka jangan pernah merasa doa di situ itu akan makbul. Ya orang soleh ya soleh, urusan dia sama Allah gitu ya. Alhamdulillah kita teladani saja kesolehan
orang-orang tersebut, tapi nggak boleh kita doa di situ. Mazaya Aprila Harli, Ayah, ada nggak? Ayah, Iya ada Ustazah. ya. Kalau di Lombok Hadir. ada nggak tuh orang-orang yang suka ke kuburannya tuan guru gitu? Nggih, ada Ustazah. Ada ya. Jangan Nggih. ikut-ikutan ya, mendingan jalan-jalan aja ke Narmada. Nggih, siap Ustazah. Ya. Jadi di Nggih. sini kita bahas hadisnya. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah salah satu dari istri-istri Nabi. Dia diperistri oleh Nabi setelah suaminya yaitu Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah itu salah satu orang yang ikut dalam rombongan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Ya, bersama rombongan tersebut ikutlah suaminya. Ketika hijrah tersebut, jadi lagi jalan tuh sambil lihat-lihat. Jadi kalau ngomong hijrah, jalan itu jalan yang enggak buru-buru ya. Jadi kayak orang keluar kota, bahasanya apa sih kalau orang-orang pakai kendaraan pribadi, mereka ntar singgah sholat istirahat kayak gitu kan ya. Nah jadi di sini dalam hijrahnya itu Ummu Salamah melihat banyak gereja di Habasyah. Di dalam gereja tersebut banyak terdapat gambar-gambar dan patung-patung, itu yang namanya rupaka. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW bahwa kaum Nasrani itu kalau ada orang soleh yang meninggal, mereka pasti bikin pertama makamnya itu dijadiin tempat ibadah. Maaf ya, orang Islam juga ada. Jadi makam itu dibikin kayak semacam saung kecil. Ada yang lihat nggak di Tanah Kusir? Makam pahlawan dibangun. Ya, saya nggak mau nyebut nama dah. Pokoknya yang dekat Tanah Kusir pasti tahu. Kemudian mereka membangun masjid di atasnya untuk ibadah. Kalau ngomong masjid, jangan bayangin bangunan yang gede. Kalau namanya masjid itu tempat buat bersujud. Artinya ketika dia bangun tempat yang mungkin cuma beberapa meter kali berapa meter, kalau di situ bisa buat mereka sembahyang 1-2 orang, udah dijadikan masjid itu, dijadikan tempat bersujud. Ya di sini, maka Nabi mengatakan kalau mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, jadi ini udah dalil banget bahwa membangun masjid di atas kuburan dan bikin patung-patung adalah dosa besar. Karena udah Nabi julukin dengan julukan sejelek-jelek makhluk. Ya, karena udah menggabungkan 2 fitnah. Ya, fitnah kubur dengan membangun tempat ibadah di atasnya, kedua dengan fitnah membuat gambar atau patung. Maka di sini terkait dengan kisah rupaka-rupaka ini, dalam sebuah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberi tugas kepada muridnya yaitu Abul Hayya Al-Asadi. Ali bin Abi Thalib bilang sama muridnya, kamu mau nggak aku kasih tugas seperti tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah kepadaku? Apa kata Ali kepada muridnya? Ini saya ingat banget nih, alhamdulillah ini memang pesan Nabi kepada Ali. Dulu waktu awal-awal Islam disebarkan, jadi Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, ke sebuah daerah untuk berdakwah. Sendiri loh diutus ya. Nah, Nabi bilang sama Ali bin Abi Thalib, jangan kamu lewatin patung sampai kamu hancurkan. Jangan kamu lewatin kuburan sampai kamu ratakan. Jadi pesan Nabi itu 2. Kalau dia ke suatu daerah di situ ada patung, jangan sampai dilewatin sebelum dia menghancurkannya. Dan kalau dia ngelewatin kuburan yang ditinggikan, yang dibangun, jangan dia lewatin kecuali dia ratakan. Ya, jadi di sini sedangkan zaman sekarang sayangnya zaman sekarang itu kita banyak jumpain orang-orang yang begitu semangat pergi ke kuburan. Kuburan itu jadi lebih diagungkan daripada masjid. Padahal Allah dan Nabi-Nya menyuruh kita untuk membangun masjid. Ya, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Masya Allah. Sekarang terjawab ya, kenapa orang-orang yang punya duit itu bikin masjid cakep. Ya, nanti dia punya tempat kayak gitu di surga. Ya Allah, dikasih kita duit banyak ya, kita bikin masjid yuk. Ada berapa murid nih? Ada banyak masjid dong ya? Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi kubah-kubah dan bangunan-bangunan itu malah dibangun di atas kuburan sehingga orang-orang justru lebih senang ke tempat-tempat tersebut. Bahkan ketika mereka lagi berada di tempat-tempat tersebut, mereka merasa lebih khusyuk.
Benar nggak, teman-teman? Kalau ada orang pergi ke tempat yang seperti masjid, tapi kemudian di situ ada kuburan orang soleh, mereka akan lebih merasa khusyuk, merasa lebih dapat barokahnya, merasa doanya lebih terkabul, ya. Yang semua itu nggak mereka rasakan kalau mereka ke masjid-masjid yang biasa. Benar nggak, teman-teman? Jawab. Benar nggak nih, Bu Winda? Benar. Ya kan? Ke tempat wali-wali, ke tempat orang soleh, mereka merasa lebih wow gitu ya, kayak merasa lebih khusyuk berdoa. Siapa yang ngasih perasaan kayak gitu? Nauzubillah, ya setan. Tapi emang rasanya khusyuk, gimana dong? Kayaknya enak doa. Ya setan minggir biar lo dapat ngerasain khusyuknya doa. Padahal itu pun bisa kita dapatkan ketika kita di masjid, Di ya. rumah. Sugesti. Pokoknya apa yang Rasulullah larang, setan akan support banget kita untuk melakukannya, ya. Talbisul haq bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Seakan-akan khusyuk, seakan-akan berasa dapat barokahnya. Makanya paling susah ngelarang orang yang sudah fanatik sama kuburan. Coba deh, kayak apa ya misalnya ya kalau ngelarang orang zaman sekarang ya. Pasti mereka bilangnya, lah ini udah kayak gitu dari dulu, udah tradisi. Tuh, bilang udah tradisi. Kedua, enggak kok, kita nggak minta sama kuburan. Minta tetap sama Allah. Cuma, itu ngeles-ngelesnya mereka tuh bisikan setan juga itu. Paling susah memberitahu orang yang dia tidak merasa melakukan hal yang salah. Makanya itu metode setan dua ya. Kalau dia gagal membuat manusia melakukan suatu dosa, maka dia masuk dari sisi lain. Apa? Dia akan membuat manusia itu melakukan hal yang benar. Jadi dia akan menolak kebenaran. Dan dia akan merasa dirinya lebih baik. Ya. Nah, di sini padahal Nabi sudah melarang yang namanya membangun masjid di atas kuburan. Tapi mereka malah menentang dan justru berbuat sebaliknya. Pantas saja Nabi menyifati mereka dengan sebutan sejelek-jelek makhluk. Ya, demikian juga orang-orang yang mengajak manusia agar membangun masjid di atas kuburan. Mereka juga nggak kalah buruknya yang memprakarsai ya. Bahkan di dalam hadis yang dibawakan oleh penulis buku ini, nggak disebutin bahwa mereka itu membangun tempat ibadah agar bisa menyembah orang soleh tersebut. Akan tapi mereka membangunnya agar bisa beribadah kepada Allah. Tapi di atas kuburan orang soleh tersebut. Pokoknya setan tuh punya banyak cara. Enggak, kamu nggak nyembah penghuni kubur. Cuman aja ini masih dibangun. Justru kita beribadah sama Allah gitu ya. Ngeri ya, nauzubillah. Jadi di sini sekarang kita ke hadis yang kedua. Ya, ketika Rasulullah mendoakan Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jadi di sini lewat hadis ini kita lihat benar-benar Rasulullah mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan tersebut. Kalau bukan karena hal itu, maka pasti kuburan beliau akan ditampakkan. Maka kuburan Nabi itu awal-awal disembunyiin, nggak ada yang tahu persis di mana Nabi dikuburin. Sekarang pun setelah ketahuan, dibikin sestrategis mungkin, orang nggak bisa ngadep kuburan Nabi dari arah manapun. Gitu ya teman-teman, kalau emang luang, coba lihat deh peta Masjid Nabawi. Itu dari arah manapun nggak strategis buat orang tuh diem di situ gitu ya. Nah di sini beliau tuh benar-benar khawatir jangan sampai kuburannya nanti dijadikan tempat peribadahan. Ya maka di sini Nabi memperingatkan umatnya agar tentang bahayanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan di detik-detik terakhir hayat beliau, di antara wasiat-wasiat terakhir Nabi menjelang wafat adalah hadis ini tadi tentang laknat Allah buat orang yang menyembah kuburan. Waktu Nabi meninggal dunia, maka jenazah beliau dikuburkan di rumah Aisyah. Kenapa yuk? Pertama kali Nabi meninggal dunia, jasadnya dikuburin di rumahnya Siti Aisyah. Jadi Nabi itu meninggal di atas pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi dikuburin di rumah beliau? Satu, karena Nabi khawatir kuburannya akan dibangun di atasnya tempat peribadahan. Ya satu ya, Nabi nggak mau tempatnya itu atau kuburannya tersebut nanti di atasnya dibangun masjid. Yang kedua, emang Nabi wafatnya di atas pangkuan Siti Aisyah. Nah, di sini ada dalilnya. Innal anbiya'u yudfanuna haitsumatu.
para nabi itu dikuburkan di mana mereka wafat. Jadi mereka wafatnya lagi dakwah di mana misalnya, di situlah mereka akan dikuburin. Ya, nanti saya kasih gambaran kuburan nabi ke grup. Ntar deh, teman-teman bisa lihat ke grup sebentar. Saya mau kasih fotonya. Betapa subhanallah penjagaan Allah kepada kuburan nabinya, kekasihnya yang beliau cintai, yang Allah cintai yang beliau. Ya, nih saya kasih. Lihat, silakan lihat di grup masing-masing. Di situ rumah ya. Kemudian ada kuburan Umar, ada kuburan Abu Bakar, lalu kuburan Nabi. Masuknya ke hujroh. Dari rumah masuknya ke kamar. Dilapisi 3 tembok. Jadi orang nggak bisa menyembah kuburan Nabi. Oke. Ketika Nabi meninggal, maka beliau pun dikuburkan di rumah Siti Aisyah. Maka ketika itu juga sama seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mereka meninggal juga dikuburkan di rumah Siti Aisyah. Meskipun ketika Umar meninggal, kuburnya diberi hijab khusus atas permintaan Aisyah. Ini orang kalau tahu hukum ya. Jadi waktu Umar meninggal, kuburannya itu kan dikuburnya di rumah Siti Aisyah. Tapi dikasih tabir, dikasih hijab. Kenapa? Karena Umar bukan mahramnya Siti Aisyah. Coba, orang zaman sekarang nutup aurat nggak ke kuburan, ya kan? Yang bukan mahram itu, walaupun dia sudah dikubur, Siti Aisyah tetap pasang hijab tabir. Maka di sini itu dulu ya waktu rumah Aisyah masih di situ. Setelah Aisyah keluar dari rumahnya, maka para sahabat membuat tembok yang menutupi rumah Aisyah, yaitu tembok pertama. Silakan lihat di grup. Lalu di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, beliau memerintahkan Umar bin Abdul Aziz, keturunan Umar bin Khattab ya, sebagai gubernur Madinah waktu itu, agar melebarkan Masjid Nabawi hingga ke bagian timur masjid sampai kepada hujrohnya Aisyah masuk ke dalamnya. Lalu ditambahkanlah tembok kedua. Ya, silakan lihat di grup. Ditambahin tembok kedua yang berbentuk runcing pada ujung utaranya. Kenapa? Ini dilakukan supaya orang-orang risih dan menghindarkan diri dari menghadap ke kuburan Nabi saat sholat. Itu baru 2 tembok ya. Kemudian kekhalifahan selanjutnya datang dan membangun tembok ketiga yang dikatakan di atasnya lah dibangun kubah untuk menutupinya. Lalu ditambahkan lagi besi-besi yang mengelilinginya. Nah, siapa yang udah pernah ke Raudhah? Silakan diingat-ingat. Sebelum benar-benar sampai ke makam Nabi kan kita banyak tahapan ya, Masya Allah ya. Nah, Nabi sendiri SAW dengan khusus pernah berdoa agar kuburannya tidak dijadikan berhala yang disembah. Nabi mengatakan, Allahumma la taja'al qabri wasanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala. Kalau ngomong wasanan pakai ta ya, wasanan. Wasanan itu berhala yang disembah. Allahumma la taja'al qabri wasanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Maka kuburannya itu benar-benar terlindungi dengan 3 tembok. Jadi nggak bisa diakses oleh orang-orang yang berniat menyembah dan mengagungkannya. Jadi di sini, kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wallahi dibilang, ya, demi Allah tidak ada maksud dari kami selain memurnikan tauhid. Itu wasiat dari Ar-Rahman. Siapa? Allah kita, ya. Dan juga keridhaan Rasulullah dari kita. Yaitu apa? Jangan mengkultuskan beliau yang merupakan asa dari peribadatan terhadap berhala, asal muasal dari peribadatan terhadap berhala ya. Jadi Nabi benar-benar menjaga. Jangan kata kita nyembah orang soleh, Nabi aja yang melarang ya. Ini masih kata Ibnu Qayyim. Demi Allah, seandainya Rasulullah ridho dengan kita berdoa kepadanya, maka tentu kami akan segera tunduk untuk melakukannya. Dan demi Allah, seandainya Rasulullah suka kita sujud kepadanya, maka kami langsung tersungkur di atas dagu kami untuk sujud kepadanya. Dan demi Allah tidak ada yang membuat beliau ridho kepada kita, melainkan kita ikhlas dan berhukum kepada Al-Quran. Dan sungguh Sang Pencipta telah melarang kita untuk mengkultuskan beliau sebagaimana perbuatan para penyembah salib. Dan sungguh beliau telah melarang kita untuk menjadikan kuburannya sebagai aid. Kalau ngomong aid berarti suatu pertemuan yang secara berkala, bukan pertemuan ya, lebih tepat kepada perayaan. Ya, Aid itu kan rame ya, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi Aid itu sebenarnya artinya perayaan yang dilakukan secara berkala. Maksudnya rutin, berulang-ulang.
kan Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Jadi dibilang Aidain, 2 kali Aid. Nah, kalau Nabi kuburannya dijadikan tempat Aid, nauzubillah gitu ya. Jadi Nabi melarang kita untuk menjadikan kuburannya sebagai Aid untuk mewaspadai perbuatan syirik kepada Ar-Rahman. Nah, di sini beliau Rasulullah telah berdoa supaya Allah tidak menjadikan kuburannya sebagai tempat di mana orang-orang beribadah kepada berhala. Maka Allah pemilik alam semesta mengabulkan doa Nabi kita SAW. Maka Allah pun memagari kuburannya dengan 3 tembok. Dan seluruh penjuru kuburan dikarenakan doa Nabi SAW menjadi terjaga dan terlindungi sampai sekarang. Masya Allah. Ya, dan sungguh ketika beliau akan meninggal, dengan tegas beliau mengumumkan bahwa beliau melaknat mereka yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai tempat peribadahan. Jadi di sini kekhawatiran-kekhawatiran para sahabat, para salaf ya, generasi terdahulu, mereka sengaja bikin tembok di kamar beliau berbentuk kerucut supaya orang-orang enggak sujud kepada kuburan beliau. Mereka pengen banget menjalankan apa yang nabinya inginkan, dan tujuan para sahabat adalah untuk memurnikan tauhid. Ya, kalau teman-teman ada yang mikir gini, tapi kan kuburan Nabi ada di dalam masjid, katanya nggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Ada nggak yang bertanya seperti itu? Ini sekarang kita jawab, ya. Para ulama mengatakan bahwa walaupun kuburan para nabi itu di dalam masjid, tapi hakikatnya dia nggak di dalam masjid. Ya, jadi kita ngomongnya kuburan Nabi itu seperti ada di dalam masjid, ya, tapi dia seakan-akan ada di luar masjid. Kenapa? Karena punya tembok sendiri, ya. Karena punya tembok sendiri, ditambah sisi timur kuburan Nabi dilarang melakukan sholat. Jadi seakan-akan kuburan Nabi itu ada di pinggiran luar masjid, di sisi timur masjid. Nah, yang udah ke Raudhah udah bisa bayangin deh ya. Walaupun bayangin juga acak-acakan, cuma lihat sekali ya. Kita udah gitu kita gontok-gontokan masuk sono. Saya pas mau masuk Raudhah, sorban saya ada yang keinjek, wow, kecekek, benar-benar waktu itu terjadi ya. Nah, di sini jadi kuburan Nabi duluan. Masjid memang udah ada. Kelihatan jadi kayak nyatu gara-gara ada perluasan Masjid Nabawi, ya. Perluasan masjid itu akhirnya meliputi areal kuburan. Jadi ini bukan namanya bikin masjid di atas kuburan, bukan. Dan nggak ada juga menguburkan di areal masjid. Ya, 2 perkara ini yang udah dilarang dalam syariat jelas-jelas ya, nggak terjadi dengan kuburan Nabi. Jadi kalau ada orang yang merasa, kuburan Nabi dalam masjid, berarti mereka nggak tahu sejarahnya. Ya, kayak gini nih misalnya. Winda punya sebidang tanah. Nih dengerin Win ya. Winda punya sebidang tanah. Terus Mbak Nier juga punya sebidang tanah dekat lokasi tanahnya Mbak Winda. Ya. Kemudian Mbak Nier beli tanah. Ya, tanahnya diluasin. Seret sampai mengitari tanahnya Mbak Winda. Wih, Mbak Nier banyak banget duitnya. Ya. Jadi tanahnya Mbak Nier itu mengelilingi tanahnya Mbak Winda. Apa terus kemudian yang tanahnya Mbak Winda dibilang tanahnya Mbak Nier? Kan enggak. Dia cuma ada di areal tanahnya Mbak Nier, tapi bukan punya Mbak Nier gitu ya. Tetap saja lokasi tanahnya Mbak Winda itu masih miliknya Mbak Winda, bukan areal miliknya Mbak Nier. Jelas ya insya Allah ya. Jadi di sini anggaplah kuburan Nabi emang benar ada dalam masjid, tapi ini bukan jadi dalil atau kiasan bolehnya kuburan selain Nabi di dalam masjid. Berarti Nabi boleh dong, selain Nabi yang nggak boleh. Enggak, tetap hukumnya berlaku sama buat Nabi kita juga SAW. Jadi di sini kuburan Nabi itu nggak mungkin dipindahkan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, semua Nabi itu dikuburkan di mana mereka wafat. Saat Nabi wafat, di rumah Siti Aisyah, di atas pangkuannya Siti Aisyah. Maka langsung dikuburin di situ. Ya, sementara kalau selain Nabi, ya, boleh dipindahin. Kalau memang terjadi pelanggaran syariat, misalnya kuburan wali siapa dijadiin tempat sesembahan, mendingan pindahin dah, gitu ya. Kalau untuk Nabi enggak. Sekarang, kenapa kuburan Nabi nggak dipindahin?
Pertama, Masjid Nabawi nggak mungkin dipindah. Karena posisi Masjid Nabawi itu yang menentukan langsung Allah. Ya, Masjid Nabawi itu nggak mungkin dipindahin karena yang menentukan posisi Masjid Nabawi itu adalah Allah. Ya, masjid-masjid yang lain itu bisa aja dipindahin, bisa dihancurin kalau emang melanggar syariat. Ya, kalau misal terjadi pembangunan kuburan di atasnya, kecuali Masjid Nabawi nggak boleh diapa-apain. Maka diusahakan, pokoknya walaupun kelihatannya jadi satu dengan areal masjid, tetap kuburan Nabi itu terpisah secara hakikatnya. Satu ya, Masjid Nabawi nggak boleh dipindahin karena memang itu yang menentukan lokasinya adalah Allah langsung. Yang kedua, asalnya kuburan Nabi memang bukan di dalam masjid. Ya, bahkan sebagian ulama sampai sekarang itu menganggap kuburan Nabi itu masih digambarin itu masih di luar masjid. Masuknya ke Hujrah Aisyah, teman-teman sambil lihat di gambar ya. Masuknya Hujrah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi ke dalam areal Masjid Nabawi, tujuannya adalah bukan karena kuburannya, tapi karena perluasan masjid. Sebagaimana Hujrah istri-istri Nabi yang lain juga ikut dimasukkan ke dalam areal perluasan. Tuh, yang kedua. Ini kita lagi ngomongin hikmah hadisnya ya. Yang ketiga, karena memasukkan kuburan dalam areal masjid sama sekali nggak ada keutamaannya. Tapi zaman sekarang banyak ya teman-teman mungkin lihat ya, kiai-kiai yang mungkin di kampung-kampung biasanya kuburannya itu ada di dalam masjid. Benar nggak? Ada nggak yang pernah tahu? Mbak Rahma ada nggak di sekitar situ? Masjidnya Ada itu Ustazah. bisa kiai turun-temurun, dia bikin masjid, kuburannya dekat masjid atau di dalam masjid, ada nggak? Di halaman sih biasanya. Di halaman ya. Kalau di sini ada nih Mbak di daerah Ceger, di dalam masjid satu atap, walaupun dipisah ketika untuk kita sholat, tapi kita juga nggak boleh menuduh, wah dia melakukan kesyirikan, saya juga nggak tahu ya ada dalilnya. Mungkin dia pakai dalil ini, beda tembok mungkin gitu kan, kalau alam. Tapi itu tadi ya, memasukkan kuburan dalam areal masjid itu nggak ada keutamaannya. Kalau memang ada keutamaannya, kuburan dibangun di dalam masjid, pasti Nabi udah jadi orang yang pertama kuburannya dibangun di dalam masjid. Kemudian selain Nabi pasti duluan tuh putri-putrinya, ya kan? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan juga putra beliau Al-Qasim lah, Ibrahim lah, ya kan? Apalagi para sahabatnya. Atau paling enggak Nabi akan mewasiatkan kepada orang-orang, para sahabat supaya nguburin beliau di areal kuburan. Terus kalau memang yang namanya kuburan dibangun di dalam masjid itu jadi utama, kita nggak pernah dengar, nggak pernah lihat yang namanya kuburan para sahabat itu memasukkan kuburan Nabi dalam area masjid, nggak ada. Dan hal itu baru terjadi setelah sekitar 80 tahun setelah beliau wafat, ya, di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, itu yang dibangun tembok lagi itu ya. Waktu itu nggak ada seorang sahabat pun yang ada di Madinah, seluruh sahabat-sahabat junior seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Zubair, semua tuh udah meninggal. Ya, sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah adalah Jabir bin Abdullah pada tahun 78 Hijriah. 10 tahun sebelum dimasukkannya kuburan ke dalam area masjid. Terakhir, kalau kita ngomong soal kuburan lagi tadi ya, ini beda dengan kuburan-kuburan yang diagungkan. Maka memasukkan kuburan tersebut dalam area masjid adalah tujuan utama. Kalau ada yang nanya, kenapa kuburan Nabi bisa tinggi dan besar? Katanya nggak boleh. Ya. Kuburan Nabi hakikatnya tetap rendah. Ya, kuburan Nabi tetap rendah sebenarnya. Yang di tembok menjadi tinggi dan besar adalah rumahnya Aisyah. Jadi mungkin teman-teman kalau masuk ke areal Raudhah tuh ya, yang di situ ada makam, mungkin areal itu yang hujrahnya Aisyah. Ya, yang kesannya bagi kita bangunan makam Nabi bukan kuburan Nabi yang dibangun, itu hujrahnya Aisyah. Ya, bayangin hujrah Aisyah segitu kamarnya loh ya. Sedangkan zaman sekarang orang kamarnya bisa orang pakai main golf ke orang kaya. Hujrah Aisyah cuma segitu. Main futsal. Besar, ya. Jadi kuburan Nabi tetap rendah, cuman kamar Aisyah lah yang ditinggikan. Nih saya kasih lagi ke grup gambarnya biar lebih jelas. Aku tuh mau kirim ke sini nih sebentar. Langsung kirim ya Win, coba kalau bisa.
Iya nih, dari tadi mau nyoba gitu aku kelempar-lempar mulu, tunggu ya. Nah, sebentar kita ngomongin soal menjadikan kuburan sebagai masjid. Boleh mau screen. Saya nggak bisa soalnya langsung share screen, nggak bisa WA web di sini. Sementara nunggu Mbak Winda share screen, kita lanjut ya. Sekarang kita kembali ke buku dulu, ya. Jadi beliau itu di akhir hayatnya memperingatkan agar perbuatan mereka itu dijauhi. Perbuatan siapa? Yahudi dan Nasrani ya. Kalau emang bukan karena hal itu, pasti kuburan beliau itu akan ditampakkan, ya dikubur di tempat yang terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum wafat ya. Jadi ini pesan Nabi 5 hari sebelum beliau wafat. Apa kata Nabi SAW? Pertama, sungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku punya seorang kekasih mulia dari antara kalian. Ya, karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Di sini Nabi menegaskan nggak ada satu orang pun sepeninggal Nabi yang kedudukannya itu benar-benar sebagai orang tersayangnya Nabi. Ini kita ngomong orang tersayang, ini terlepas dari istri-istri ya, maksudnya sahabat ya. Kalau emang Nabi pantas untuk mengambil Khalil atau orang yang disayangin, pasti yang pertama beliau angkat jadi Khalil adalah Abu Bakar. Karena apa? Abu Bakar sebagai seorang sahabat, dia adalah orang yang pertama kali membenarkan kenabian beliau. Satu ya, di saat orang semua mendustakannya, Abu Bakar justru membenarkan. Sampai ada yang orang kafir bilang, lo percaya gitu? Dia bilang dia melakukan perjalanan ke langit tadi malam, terus sekarang dia ada di sini. Percaya kata gitu kan. Kata Abu Bakar, kalau dia bilang lebih dari itu pun aku percaya. Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar itu benar-benar asyidik, orang yang membenarkan Nabi SAW. Yang kedua ya beliau mertuanya Nabi kan. Jadi udah utama banget, tapi enggak. Jadi tidak ada yang namanya beliau tuh punya seorang khalil dari antara sahabatnya. Maka di sini Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundab tadi telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala nyawanya hendak diambil, seperti dalam hadis Aisyah, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sholat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau ada yang nanya lagi, lah kan cuma sholat doang. Saya tanya lagi, emang kagak ada tempat selain di kuburan? Gitu ya, gitu aja ya. Kecuali ya tersesat dia tengah malam, tersesatnya di kuburan yang luas, dia nggak tahu di mana itu keluar. Sholat ya monggo, gitu ya. Horor banget ya. Gue mau nggak kepikiran tersesat di kuburan sholat. Ada Iya. bisa, ya kan? Yang suka nyasar sampai mobil truk aja masuk ke alas roban tuh kan, nauzubillah, ya. Oh, Maka di sini pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini makna dari kata-kata Aisyah. Apa kata beliau? Dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah karena para sahabat belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana telah dicatatkan oleh Rasulullah SAW. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuro. Telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Maksudnya tempatnya Nabi meninggal pun udah jadi masjid kan, memang tempat Nabi sholat, tapi itu pun nggak dijadikan tempat buat orang-orang beribadah di situ. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maksudnya kalau mau gambarin jeleknya orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu sama seperti yang dimaksud dalam hadis tentang kiamat. Jadi orang yang masih ketemu sama hari kiamat itulah sejelek-jelek makhluk. Kok bisa? Ya kalau kita nanti kronologikan kisahnya,
eh, Dajjal turun gitu kan, setelah Dajjal turun dia hidup selama 40, entah 40 hari, entah 40 minggu, entah 40 bulan, ataukah 40 tahun, nggak tahu kita. Yang jelas dia hidup selama 40. Setelah Dajjal turun dia berubah segala macam kerusakan. Oke. Kemudian banyaklah orang yang sampai di ini saya ya. Jadi nah tapi nanti setelah sudah semena-mena Dajjal, turunlah Nabi Isa. Ya, turun Nabi Isa, dikejar dia sampai ke negeri Syam. Di mana Syam? Palestina. Jadi sebenarnya kalau sekarang teman-teman lihat situasi sekarang, ini kita memang udah benar-benar mendekati akhir zaman banget. Nanti kita akan muncul seorang mujadid, nanti akan, pokoknya nauzubillah huru hara akhir zaman. Pokoknya banyak-banyak teman-teman berdoa supaya selamat dari fitnah akhir zaman. Dajjal. Dalam salah satu hadis disebutkan, kalau udah kamu dengar Dajjal masuk ke kotamu, segera tarik anak-anak dan istrimu. Ya, yang pokoknya perempuan-perempuan tuh tarik ke dalam katanya. Kenapa? Pengaruh Dajjal itu sangat kuat. Disebut perempuan loh. Kalau mereka nggak mau dibawa ke dalam, pokoknya ikat mereka, sampai ngomong gitu. Ikat mereka. Kalau kita ngomong soal Dajjal, kadang-kadang ada juga ulama yang mengkiaskan kan. Kalau kita boleh bilang sekarang ini emang pengaruh bahasanya apa ya? Cewek-cewek itu kan zaman sekarang udah banyak yang expose ya, udah banyak yang mempublish dirinya gitu loh. Ya kan? Dan fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang kalau kita bilang dahsyat itu adalah orang beriman aja sampai bingung, ini mana yang benar, mana yang salah, udah bingung. Makanya di situ saat itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang diem di rumah lebih baik daripada orang yang di luar. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal, nauzubillah. Sekarang kita ngomong soal kuburan Nabi sebelum kita sampai ke kandungan ya. Kayak gimana sih konteksnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Mungkin nanti teman-teman ada yang bertanya kan. Nah di sini kalau yang namanya menjadikan kuburan sebagai masjid, kalau menurut para ulama, itu penafsirannya berbeda. Ya tentang konteks di mana menjadikan kuburan sebagai masjid. Pendapat pertama, jelas-jelas sholat di atas kuburan. Ya, pendapat yang pertama yang memang jelas-jelas sholat di atas kuburan itu udah termasuk, itu udah jelas itu namanya sholat menjadikan kuburan sebagai masjid. Sholatnya di atas kuburan. Ini pelitnya sama mamanya. Ya udah mama pergi ah. Ya jangan pelit dong. Minta dikit doang. Udah sedikit aja. Belum sampai diambil ininya. Jadi pendapat ulama yang pertama adalah sholat di atas kuburan. Pendapat yang kedua, sholatnya menghadap ke kuburan. Yang pertama sholat di atas kuburan, yang kedua sholatnya menghadap kuburan. Ya. Itu apa? Yang pertama sholat di atas kuburan. Yang kedua sholat menghadap ke kuburan. Yang kedua sholat menghadap kuburan. Kenapa ini dilarang? Ada hadisnya. Ya, la tusollu ila qabri wa la tusollu ala qabri. Janganlah kalian sholat mengarah ke kuburan dan di atas kuburan. Ya. Ini kan pendapat ulama, ya. Tadi yang pertama pendapat ulama, konteksnya tentang sholat, tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini siapa ini? Kenapa sih? Oh, Linda. Oke. Mbak Niar. Mau coba share screen tadi tuh aku nggak bisa. Yang tadi rumah kuburannya Nabi. Nggak apa-apa. Sekarang tentang konteks menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi yang pertama pendapat ulama adalah sholatnya di atas kuburan. Yang kedua sholatnya menghadap ke kuburan. Itu
poin pertama sama kedua hadisnya jadi satu, yaitu la tusollu ila qabri wa la tusollu ala qabri. Ila sama ala itu beda, ya. Janganlah kalian sholat mengarah ke kuburan, jangan sholat di atas kuburan. Pendapat yang ketiga, membangun masjid di area kuburan. Ya, membangun masjid di area kuburan. Entah itu di depannya, di sampingnya, di belakangnya, maka hukumnya haram. Ya, masjidnya harus dibongkar. Kenapa? Karena masjid dibangun sebab kuburan tersebut. Nabi telah melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, apa kata Nabi SAW? La taj'alu buyutakum maqabiro inna syaitona yanfiru minal bait allazi tuqra'a fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Maka kalau kita lihat dari hadis ini, Nabi menyuruh umatnya agar rumah ditempati untuk ditegakkan sholat sunnah dan membaca Quran di dalamnya. Jadi kalau ngomong soal sholat, lah katanya laki-laki wajib ke masjid, ya laki-laki wajib ke masjid. Tapi kan sholat sunnahnya bisa di rumah, gitu ya. Sholat wajib itu di masjid. Sholat wajibnya di masjid. Tapi sholat sunnah bisa dikerjakan di rumah. Jadi artinya kalau mau bikin rumahnya itu jangan jadi kuburan, bikin rumahnya jadi berkah. Misalnya gini nih ya teman-teman. Sebelum dia ke masjid, dia sholat sunat dulu di rumah. Sholat sunnah qobliyah subuh misalnya. Lalu dia jalan ke masjid. Sampai masjid, baru nyampe masjid berarti sholat sunat tahiyatul masjid. Udah langsung tunggu iqomah deh, karena dia udah sholat sunat sholat sunat qobliyah subuh di rumah. Kemudian ketika dia sholat isya misalnya di masjid, nanti dia sholat sunat ba'diyah isyanya di rumah. Jadi dibagi, jangan sampai rumah juga nggak jadi tempat ibadah banget kasihan. Ya, maka Nabi SAW menyuruh umatnya untuk menegakkan sholat sunnah dan membaca Quran di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa rumah yang tidak dibacakan Quran dan nggak ada ditegakkan sholat di dalamnya, sholat sunnah maksudnya ya, itu seperti menjadikan rumah itu seperti kuburan. Jadi dari sini kita bisa pahami kalau kuburan itu bukan tempat ibadah. Ya, makanya nggak boleh orang membangun tempat peribadatan di kuburan, baik bentuknya masjid ataupun bukan. Nah, kalau kita ngomong soal masjid, ini udah tadi 3 pendapat ya. Ketika masjid dibangun, kalau ada pertanyaan lagi, nah kalau masjidnya udah ada duluan sebelum kuburan gimana? Ya, kalau masjidnya udah ada dibangun sebelum kuburan, ya, kalau kuburan udah ada lebih dulu, lalu dibangun, kalau masjid udah ada, kalau Kuburan. iya, Kuburan ada duluan. masjid duluan. Oh, Kalau masjid dulu. masjid dibangun sebelum kuburan, ya, terus masjid itu udah ada nih, terus dibangun kuburan di atasnya, maka masjid itu harus dibongkar karena dibangun di atas alasan yang batil. Tapi bagaimana kalau masjid udah ada? Kan kuburan lagi ya, benar-benar. Kalau kuburan udah kan bingung gue kan. Kalau masjid udah ada duluan, terus terus kuburan dibangunnya belakangan gimana? Nah, ini ada 2 kondisi. Ini masjidnya duluan nih. Sekarang pengen ada kuburan. Gimana nih? Tadi Mbak Rahma bilang tadi ada di kubur tapi di halaman ya. Sekarang kalau kita ngomong soal ini katanya ada 2 kondisi. Pertama, kalau kuburannya itu ada di belakang atau di samping dan enggak untuk diibadahi, boleh sholat di masjid tersebut. Walaupun dia di sampingnya ada kuburan atau di belakangnya ada kuburan. Jadi karena memang masjid itu punya kemuliaan sebagai tempat ibadah, tempat sujud, maka jangan sampai orang akhirnya nggak sholat lagi di situ gara-gara ada kuburan, ya. Kemudian kalau pertanyaannya gini, terus kalau kuburannya ada di depan gimana? Kalau kita sholat seakan-akan jadi kayak ngadep kuburan gitu ya, maksudnya ada di sisi kiblat. Kan Nabi udah ngelarang tuh sholat ngadep kuburan. Kita lihat kondisinya. Ya, kita lihat kondisinya. Ada 4 kondisi nih. Kecilin sayang.
Kalau kuburan ada di sisi kiblat masjid, sedangkan Nabi udah melarang yang namanya sholat menghadap ke kuburan, maka kita lihat kondisinya. Satu, kalau sangat jelas orang-orang itu sholatnya ngadep kuburan, maka nggak boleh sholat di situ. Ya, kalau udah jelas orang-orang yang sholat itu menghadap kuburannya, maka nggak boleh sholat di situ. Jadi artinya di sini gini, maaf ya, kadang-kadang orang tuh malah bangga gitu loh. Itu di depannya kuburan habibnya atau kiainya, kita tuh nggak boleh sholat di situ. Yang kedua, kalau terpisah antara area masjid dan area kuburan, boleh nggak? Boleh, ya. Kalau emang terpisah area masjid sama area kuburan, boleh sholat di situ? Boleh. Bentuk keterpisahan masjid sama area kuburan tuh kayak gimana? Itu juga masih jadi perselisihan para ulama. Karena emang dalilnya nggak ada yang dengan tegas menyebutkan kayak gimana sih bentuk pemisahnya gitu. Ya paling nggak kita tadi boleh ya bilang mungkin dibatasi dengan tembok, di halaman, ya nggak apa-apa. Nah, yang dalil poin yang ketiga, sebagian lagi ada yang bilang antara area masjid dan area kuburan harus dipisahkan oleh jalan. Nah, itu jelas berarti seberang-seberangan, ya. Yang keempat, sebagian lagi bilang boleh aja sih, cukup tembok aja, ya. Kalau udah masjid di tembok, kan kuburan udah nggak kelihatan lagi. Nah, akhirnya gimana? Kebanyakan ulama condong pada pendapat yang keempat ini. Artinya kalau emang udah dipisah dengan tembok, ya nggak apa-apa, ya. Umi izin tanya, Monggo. kalau apa namanya dibatasin pakai tembok, tapi masih di dalam gimana ya? Dia tuh ditembokin, jadi kayak kamar gitu loh, Umi. Jadi kayak masih satu atap kan? Ya, Ya itu tadi kita masih tetap pakai dalil yang keempat ini. Yang penting kuburannya nggak kelihatan, oh, gitu. Dan jelas orang-orang di situ, oh, Winda. Dan jelas orang-orang di situ itu tidak menyembah si penghuni kubur, nggak dianggap lah gitu, walaupun mungkin dulunya beliau orang soleh atau kiainya atau siapanya, tapi mereka ketika sholat ya sholat, seolah nggak apa-apa. oh ini Dia enggak, jadi tempat ziarah gitu, tapi ya itu ada 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 masjidnya besar gitu. Nah, mereka tuh sholat di situ, terus di dalamnya tuh juga ada kayak kuburannya gitu. Tapi kuburannya tuh bentuknya kamar gitu, gimana ya? Udah ini seperti iniin. aneh Nah, kebanyakan tuh di Jawa tuh kayak gitu, gak di Jawa sih. Ya, di Banten kayak gitu. di Terus, Bogor pelosok juga gitu. Habib. mm, terus di pokoknya berapa kali tuh kayak gitu pernah datang waktu itu eh, lewat tuh kok di dalam emang di dalamnya gitu. Kalau enggak dia dibatasin sama kayak kalau yang saya nggak bagus banget gitu tempatnya, tapi memang itu tempat beribadah, saya tempat dijadiin masjid sama mereka itu ditutupin pakai kain-kain. Nah itu tuh ada kain putih, kain hijau, kain itunya lah pokoknya kayak kelambu gitu. Ya, malah jadi kayak menspesialkan kan. Hmm. Kalau 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 misalnya saya jawab pakai buku ini banget ya, saya pengennya sih jawabnya, wah itu ngeri gitu ya. Takutnya mereka itu sudah ada uh, dalam hati mereka itu mungkin entah sadar entah tidak pengkultusan kepada si penghuni kubur tadi. Ya itu yang dikhawatirin Mbak Niar. Sebenarnya tujuan kita membahas ini adalah orang-orang yang seperti itu, yang dimana mereka itu benar-benar kuburan itu dilakukan dengan spesial, dikelambuin, dikainin, bahkan itu setiap pagi itu pasti diminyak wangiin, biar karena mereka menyediakan orang-orang buat berziarah ke situ. Artinya gini, bahkan bahasa jeleknya gini, keren ya tuh Habib, dia udah nggak ada aja masih bisa ngasih nafkah ke keluarganya. Lewat apa ya, itu tadi lewat pencelengan para peziarah yang ngisi pencelengan di dekat kuburannya itu. Nah ini kan suatu suatu kasus yang sebenarnya
nauzubillah ya, ngeri gitu loh. Nyari duit dari makam malahan, kalau aneh mikirnya gitu ke keluarganya. Menyediakan banget tempat buat orang berziarah. Dan orang berziarah, dan ini kalau kita bilang kan orang ziarah kubur boleh, masalah ini bukan tempat ziarah kayak kuburan umum. Itu tadi ya kayak Mbak Niar ceritain, dan bahkan yang aneh waktu itu lihat itu kayak semacam eh musola kecilnya dia lah, waktu dia hidup dia ada musola, dia bikin musola, nah di situ di depannya itu dia ada kuburannya. Nah itu tadi orang datang ke situ ya sholat ya doa, nah itu yang sebenarnya yang kita maksud dengan buku inilah orang-orang seperti itu. Nah sekarang terlepas apakah mereka memahami apa yang mereka lakukan, apakah mereka memang meniatkan hal tersebut, itu kembali kepada mereka. Itu Mbak Niar Kalau ya. yang kuburannya dililitin kain putih itu, Nah ini buat apaan? Itu aja pertanyaannya, mereka buat apaan? Ya kan, jangankan dililitin, dikelambuin, diminyak wangiin, bahkan ada yang pokoknya dibersihin, di apa, kayak orang itu masih ada gitu loh, kayak kita ngasih mereka dipan yang cakep kayak gitu. Ya sebenarnya sih nggak boleh Mbak, kan kuburan tuh ditinggiin aja nggak boleh, apalagi dispesialin kayak tadi, dikasih lilit-lilitin kain lah, dikasih kelambu lah, lama-lama nauzubillah. Dan ini pernah kejadian. eh Nanti aneh kasih link YouTube-nya ya. Jadi seorang YouTuber asal Kalimantan, dia bener-bener explorer ya, sama apa bahasanya sih, experience sosial eksperimen gitu ya, apa sih namanya gitu ya. Tapi dia ke kuburan di mana orang-orang itu suka minta di kuburan, dan dia kasih kasih ke kita itu contoh, maksudnya bukan dia melakukan kesyirikan, tapi dia bilang begini loh yang namanya setan menipu daya kita gitu. Dia orangnya ini kayak indigo gitu. Jadi dia masuk ke kuburan ini benar-benar kayak kayak kamar 3x4 ya, pokoknya yang emang satu kamar doang lah ukuran luasnya. Kita ada kuburan, ada kelambunya, kain segala macam bla 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 lah. Itu di situ kayaknya kuning sama putih. Nah di situ ada piring. Di piring itu ada kain lagi kayak semacam sapu tangan gede warna kuning. Kata si orang ini gini, jadi orang-orang tuh biasa ke situ itu buat minta duit, kita coba ya, saya akan coba apakah benar di kuburan ini kita bisa dapat duit, kata orang itu. Dia udah bawa, oh ternyata maksudnya piring itu bawa sendiri kalau nggak salah, piring sama kain kuningnya. Ternyata terus dia dibisikin, oh katanya kain kuning ini diisi sama bunga melati. Saya keluar dulu deh mau cari melatinya, kata dia. Dia petiklah melati. Jadi tuh dibisikin sama jinnya, harus pakai melati. Jadi maksudnya kayak barter. Kalau emang lo minta duit, berarti di kain kuning itu lo taruh melati. Terus dia ngomong apa? Tuh teman-teman, jinnya lagi ngetawain saya. Kenapa dia ngetawain? Karena bagi mereka kita udah jadi kacung, mau aja disuruh-suruh. Mungkin bagi kita timbang melati doang, tapi justru itu tadi akidah kita kok receh banget gitu ya, disuruh betik melati lo mau. Jadi ini mereka udah senang tuh teman-teman, kalau teman-teman melakukan ini artinya udah nurutin perintah mereka, udah mengagungkan mereka, kata si orang ini. Tapi gak apa-apa, saya tuh mau ngasih pembelajaran lah, dia bilang. Dia petiklah melati, ditaruh aja ke kain kuning itu, dilebarin, lalu ditaruh melati, lalu ditutup lagi, dilipat, ditaruh di atas piring tersebut, lalu piring itu ditaruh di makam. Jadi makamnya itu dikelambuin kan, jadi dia naruh piring di balik kelambu, seret, tutup lagi pakai kelambu. Itu benar nggak ada orang saat itu, cuma dia doang. Dia tunggu, dia bilang saat dia menunggu, dia dengarlah suara-suara yang ketawain lah, apalah segala macam. Nggak nyampe setengah jam ya, nggak nyampe setengah jam, dia katanya udah selesai, kata dia isyaratnya, dia buka lah piring itu. Oh dia bilang gini, dia minta duit 100.000 kalau nggak salah. Saya minta, coba ya, saya bilang saya minta 100.000, saya ngetes aja, kata dia. Ini teman-teman lihat dari awal saya nggak naruh duit sama sekali, jadi dia taruh bunga melati, dilipat, ditaruh. Begitu dibuka, di situ ada 300.000.
Dia diketawa sih, dia minta 100 dikasih 300. Kenapa bisa? Ya itu tadi, apa namanya, masalah akidah lu udah ketuker gitu loh. Akidah kita udah ditukar sama duit segitu. Kan kalau dia itu maksudnya buat pembelajaran kita. Nah, gimana orang awam yang datang ke sono yang benar-benar emang minta? Ya kan, biasanya kalau kata si orang ini, biasa makin gede nominal yang dia minta, ya makin gede pula apa eh, apa namanya barterannya. Kalau tadi dia kan cuma minta 100.000, jadi dia metiknya kan bunga melati doang. Gimana orang yang minta MM-an? Apa yang dia persembahkan? Oh, jelas saya nggak tahu, ya. Dan itu jelas itu ya, kameranya dari awal dia datang, diperiksa di kuburan gak ada siapa-siapa tuh jelas. Jadi saya kasih, itu orang Kalimantan tuh yang suka banget nunjukin ke kita jin-jin yang memang sering banget datang ke tempat yang ada sajen-sajennya. Nah di sini kita lanjutkan lagi tentang Nabi yang tadi bilang masalah Khalil ya, tentang Nabi yang menegaskan bahwa itu nggak ada Khalil setelah dia, ya. Artinya Rasulullah menegaskan bahwa dia cuma setia sama Allah. Dia bilang dia menolak bahwa aku punya seorang Khalil, nggak ada yang kucintai selain Allah, dari antara kalian tuh nggak ada. Kalau misalnya Allah udah jadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, maka kalau aku jadikan seorang kekasih dari umatku, kalau emang boleh ya, pasti yang pertama dipilih adalah Abu Bakar. Nah sekarang biar teman-teman tahu kenapa pakai istilah Khalil. Khalil itu kalau boleh bilang itu derajat kecintaan yang udah tertinggi. Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah, gimana nggak tertinggi derajat kecintaan itu ya? Karena Nabi Ibrahim kan pesnya sampai disuruh menyembelih anaknya aja beliau patuh sama Allah Subhanallah ya. Nah kan nimim ulul azmi 5 nabi yang ujiannya paling berat, nimim Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah sekarang kalau orang kecintaannya mencapai derajat khullah, Khalil tadi ya, cintanya itu udah dalam. Seakan-akan seluruh bagian tubuhnya itu telah ditempati oleh rasa cinta tersebut. Asik. Itu bahasa sastranya apa tuh ya, Win? Itu kalau pakai bahasa Khalil tadi ya. Nah, Maksudnya bucin. Bucin ya. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat mencintai. Seperti halnya dia memiliki sifat dicintai. Dalilnya di mana? Surat Al-Ma'idah ayat 54. Kita kalau ngomong Khalil ya, di surat Al-Ma'idah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Aduh, kalau ngomong soal cinta ya, semoga kita dapat cintanya Allah, semoga dapat ridhonya Allah. Radhiyallahu anhu, Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu juga gitu. Allah ridho sama mereka, mereka juga ridho sama Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134. Allah memiliki orang-orang yang berbuat kebajikan. Lalu ada lagi Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat dan Allah juga cinta orang-orang yang mensucikan diri. Jadi orang-orang yang bersih, resik itu Allah suka loh. Ya, jorok itu temannya setan. Ketika seorang hamba tahu kalau Robnya itu punya sifat mencintai, ini harusnya memacu si hamba untuk semakin cinta kepada Robnya. Karena dia akan berharap agar dicintai oleh Robnya. Lalu setelah itu dia akan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Robnya kepadanya. Ini keyakinan yang merupakan fitrah kita, fitrah manusia. Karena biasa kita dapatin betapa banyak orang-orang yang berkata dengan begitu gampangnya, jika Allah mencintai, kita mencintai Allah, uhibbuk fillah, sister fillah antil jannah, bla 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 bla. Ya, tidak semudah itu gitu ya. Kalau Robnya telah mencintainya, sebenarnya ya, maka Robnya tidak akan mungkin mengazabnya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, lah tuh katanya kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan menguji dia. Ujian itu bukan azab. Kalau untuk orang yang Allah cintai, tetap aja.
Jadi ujian tuh kadang namanya azab, kadang namanya ujian. Gimana cara bedainnya? Ya tergantung. Kalau kita makin taat, makin diuji, berarti insya Allah Allah sayang. Kalau makin jauh, udah jauh, kagak sholat, diuji pula, nggak ngeri banget itu. Itu sengsara dunia akhirat itu ya. Nah, kalau Allah telah mencintainya, maka Rabbnya pun telah tidak mungkin mengazab dia. Tidak seperti halnya Yahudi yang diazab oleh Allah. Walaupun mereka mengaku sebagai kekasih Allah, tapi Allah tidak mencintai mereka. Sedih ya. Jadi Yahudi itu, kenapa ya teman-teman Yahudi itu jahat sama Islam, sama orang-orang Muslim? Karena mereka tuh emang begitu. Mereka tuh kaum patah hati. Cinta mereka nggak kebalas sama Allah. Ya, surat Al-Maidah ayat 18. Surat Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasihnya. Nah, Allah suruh berfirman, katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Kalau emang Allah sayang sama kalian, kenapa perlu disiksa gitu loh ya. Sedangkan sifat sayangnya Allah itu ketika hambanya berdosa, Allah masih tunggu sampai dia taubat. Insya Allah. Jadi di sini ayat ini Al-Maidah 18 ini dalil bahwa Allah tuh nggak mungkin, ya Allah nggak mungkin zolim sama hambanya yang dia cintai. Allah nggak mungkin mengazab hambanya yang dia cintai. Ayat di atas itu menjadi, Masya Allah. Ayat di atas itu menjadi bantahan juga kepada kaum Jahmiyah dan para penolak sifat Allah. Kaum Jahmiyah itu siapa? Pokoknya ada kaum yang mereka itu nggak terima kalau Allah tuh dibilang punya sifat mencintai. Elah, kayak manusia dong Allah, kata mereka gitu. Allah tuh nggak mungkin punya sifat Rahman, Rahim nggak mungkin, kata dia. Nah, ini dari mana sih pemahaman kayak gini? Asalnya bersumber dari Ja'ad bin Dirham. Dia meyakini bahwa Allah itu tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, nggak mungkin, kata dia. Derajatullah itu hanya digapai oleh 2 orang dari hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain itu nggak mungkin bisa mencapai derajat tersebut. Sedangkan si Ja'ad bin Dirham ini juga menolak pemahaman tersebut. Makanya pemahaman Jahmiyah itu menolak hal-hal yang sudah Allah tetapkan. Nah, jadi itu ya. Ada yang mau nanya enggak? Ini ngerti apa ngantuk nih? Ya, saya nunggu pada nanya dulu dah. Serem banget ya, ngerti sama ngantuk itu bedanya tipis. Ayo, Ini sebenarnya ada pertanyaan, tapi kaitannya sama cerita si Sherin kemarin. apa tuh? Siapa yang menanya? Ada, dianya tidak mau disebutkan. So, pokoknya ada yang naik. Terkait apa? Iya, yang kemarin yang jawaban Ustadz Hanan Atakid sama si Fulanah itu yang di grup. Bentar, saya mau promosi dulu. Ini somainya Ibu Winda, enak banget. Insya Allah. Lanjut. Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Iya, sebenarnya tuh jadi sebenarnya ya, yang baik itu, yang disebut laki-laki terbaik itu sebenarnya sayang sama orang tuanya apa sama istrinya, dimulai dari mana dulu kah? Dimulai dari mana? Pertanyaannya bagus banget, dalam. Ya. Hisnu soal nisful ilmi. Pertanyaan bagus itu setengah dari ilmu. 1. Barakallahu fiik buat yang nanya. Lalu pertanyaannya adalah sejauh mana ya orang tua itu memiliki anak gitu ya. Pokoknya secara syariatnya itu anak perempuan itu kan milik orang tuanya sampai dia menikah. Ini ngomong soal tanggung jawab ya. Betapa besarnya tanggung jawab seorang ayah pada anak perempuannya. Segitu dia harus menjaganya. Makanya dibilang barang siapa yang punya anak perempuan 3 bisa dijaga selamat sampai pernikahan, maka neraka haram untuk dia. Ya kalau kita lihat zaman sekarang susah jaga anak perempuan. 3 Luwin, jaga tuh benar-benar tuh. Wahai Naswa, Kalista dan Ivon, ya. Udah pergi. Biasanya ikutan ini. Makanya nih kirim kuping. Nah, ada lagi yang bertanya, kalau 2 gimana? Juga. Kalau 1 juga. Artinya 1 perempuan susah. Aduh, gitu ya.
Tapi harus benar tanggung jawab orang tuanya lah untuk menjaga dia, jangan sampai dia kena dosa zina gitu ya. Pokoknya sampai selamat lah. Kalau orang kayak saya ingat dulu waktu Dewi Yul menikahkan anaknya yang Giska itu kan dibilang, kenapa saya nikahin cepat? Saya nggak pengen mereka berdosa, kata Dewi Yul. Kan kalau sekarang orang bilang masalah perawan, ya mungkin anak saya masih perawan. Kalau misalnya saya kayak orang lain, udah biarin aja apa pendekatan dulu, pacaran dulu. Ya bisa aja dia masih perawan, tapi belum tentu anak saya suci. Gitu kan? Itu cakep banget tuh ungkapan kayak gitu kan. Segitu gedenya tanggung jawab orang tua untuk anak perempuannya. Nah, kalau anak laki-laki lebih gede lagi. Kenapa? Karena dia sedang mengasuh seorang kowam, calon kowam. Segitu gedenya dia bimbingan dari orang tuanya, karena laki-laki ini sampai akhirat itu tetap anaknya. Makanya ada hadisnya, hartamu, harta orang tuamu juga. Arti kalau anak itu, kalau ibunya, orang tuanya numpang di rumahnya, bahasanya bukan numpang sebenarnya. Justru dialah yang tinggal sama orang tuanya. Walaupun secara dunianya, ya rumah itu yang milik dia nih. Tapi kalau secara syariatnya, dia harusnya bilang dia tinggal sama orang tuanya. Nah, sekarang sejauh mana sih orang tua jadi tanggung jawab si suami? Ya itu tadi, suami yang soleh itu akan belajar benar-benar job desk-nya kowam tuh kayak apa. Ya, job desk-nya kowam tuh kayak apa. Disinilah dia harus bisa berstrategi. Ya, tanpa mengabaikan kewajiban dia sebagai milik ibunya sampai hari kiamat, juga dia kalau bisa jangan sampai zolim sama anak istri sebagai tanggung jawabnya dia sampai akhirat. Jadi arti di sini sebenarnya kemarin saya pengen bilang begini, saya juga udah nyampein kan kemarin, jangan mentang-mentang laki-laki milik ibunya, maka punten ya banyak banget fenomenanya orang tua laki-laki itu semena-mena sama mantu. Ada kayak gitu. Kan anakku milik aku, kamu nggak boleh macam-macam. Itu harus dilihat dulu ya. Kalau misalnya orang tua nyuruh dia cerai, dia harus nurut, emang harus nurut. Sekarang asbabnya si orang tua nyuruh dia cerai apa? Itu harus dilihat dulu. Ya. Kalau emang karena akhlak, silahkan. Ya kan? Kalau karena ibaratnya emang dari awal nggak suka, terus dia maju, ini walau alam bisawab ya, saya nggak tahu. Kita nggak harus ngupasi fulana tersebut ya. Maksudnya kalau dari awal orang tua cowok udah nggak setuju, mendingan nggak usah maju. Ya, karena itu tadi anak laki-laki itu milik orang tuanya sampai akhirat. Karena dia milik orang tuanya, kadang-kadang ikatan batin antara anak laki-laki sama orang tua itu sangat dekat loh. Dia tuh kadang-kadang nggak mau banget lihat ibunya tersakiti. Itu ya. Nah, apa yang ibunya nggak sukain, dia biasanya berusaha untuk tidak melakukannya. Tapi kadang dia itu terjebak antara cintanya dia sebagai orang yang sudah dewasa, dengan cinta dia sama ibunya nih. Kayak kita deh teman-teman perempuan, kita udah punya anak udah berapapun, teman-teman kalau gimana pasti kadang-kadang pengen curhat sama ibu sendiri, bener nggak? Pasti kangen sama ibu. Saya waktu dulu saya tinggal jauh dari Umi ya, waktu lagi hamil di Jepang tuh rasanya lebih rindu. Kalau lagi hamil tuh kayak lebih enak deket sama orang tua ketimbang sama suami. Bener nggak? Orang lebih kuat LDR ketimbang dia tuh ketika hamil ya, maksudnya ya. Tapi kalau yang punya suaminya masya Allah sigap, suami siaga dari awal, masya Allah alhamdulillah. Tapi ini kadang-kadang kan suami tuh yang kerja lah ya, dia kajian lah segala macem, kadang-kadang sendirian kan. Dulu saya mikirnya kalau enak banget kalau tinggal sama orang tua tuh ya. Jadi maksudnya di sini sejauh mana sih laki-laki menjadi milik orang tuanya? Ya sejauh memang secara syariatnya sampai hari kiamat, sampai akhirat. Tapi sekarang masalahnya, maka dibilang di surat Anisa ya, yang dibilang arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Nah sekarang si pemimpinnya harus pinter secara akademis, pinter secara syariat, supaya dia itu jangan berat sebelah. Hanya gara-gara nurutin emaknya, lantas dia zolim sama istrinya, itu juga salah. Bukanlah kebaikan kalau dia meninggalkan kebaikan yang lain. Gitu. Kalau saya sih mikirnya gitu. Kalau emang dia, orang tuanya itu minta si anak yang menceraikan istrinya gara-gara sesuatu yang sifatnya syariat, itu harus diturutin. Itu ya. Termasuk masalah akhlak misalnya. Kan dulu terjadi di zaman Nabi Ibrahim, waktu Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Ismail lagi nggak ada, yang nerima istrinya akhlaknya jelek, ditanya,
gimana kamu kehidupan sama Ismail? Pokoknya penuh kekurangan. Kita tuh nggak bisa makan apa-apa. Pokoknya seringnya nggak ada makanan, bla 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 bla. Dijelekin lah suaminya. Kalau zaman sekarang ada nggak kayak gitu orang yang jelekin suaminya? Ada kan? Nah, kalau ketemu yang kayak gitu, maksudnya gini, lah kan mungkin dia curhat. Ini kalau di sini bukan masalah curhatnya. Tipikal orang ini, tipikal istri yang seperti ini kelihatan banget gampang ngebeberin aib suami. Kan dia nggak kenal sama bapak laki-laki, bapak tua itu. Dia nggak tahu itu mertuanya. Kok dia gampang ngomong gitu. Gimana ke orang lain? Nah, kayak gini Hmm. ini makanya Nabi Ibrahim minta anaknya untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Ngeri, gitu kan? Kagak ada rahasia yang bisa disimpan. Kalau kayak gini emang nggak boleh. Nah, tadi sejauh mana? Ya itu tadi. Makanya laki-laki yang soleh itu benar-benar harus mumpuni ilmunya. Ilmunya harus dipelajari dulu sebelum dia nikah, biar nanti tidak terjebak antara orang tua dan istri. Itu aja sih, pahamin job desk-nya masing-masing. Nah, Berarti kalau berarti laki-laki soleh itu gini, kayak misalnya perempuan, ketika dia nikah, dia sudah milik suaminya, maka suami nomor satu, orang tuanya nomor sekian. Ya, tapi kalau laki-laki soleh, dia pasti akan memberikan ruang buat istrinya untuk dia tetap bisa berbakti sama orang tuanya. Jangan yang mentang-mentang, lo tuh milik gue. Nah, itu juga jangan gitu ya. Makanya masa itu sebenarnya butuh butuh pembahasan yang panjang gitu sih. iya, iya. Terus termasuk bisikan setan nggak sih kalau misalnya jadi banyak apa pertanyaan-pertanyaan yang berkembang. Oh berarti kalau suaminya let's say punya uang 10.000 dibagi ibunya 5.000 istrinya 5.000 itu begitu fair apa nggak? Itu termasuk ini nggak sih? Termasuk kalau aku ngelihatnya Oh, kayak ini opini publik lagi mau jangan dibuat begitu gitu kan karena nggak bisa dibagi rata begitu begitu nggak? Kalau enggak, aku ngelihatnya enggak, kayak enggak, itu ada hadisnya. Itu ada hadisnya sebentar ya saya cariin ya. Itu ada hadisnya jelas-jelas di sini kalau kamu punya 1 dinar itu untuk kamu pertama ya. Bentar. 1 dinar. enggak soalnya kayaknya kalau aku suka kemarin baru lihat benar-benar tuh si kasusnya si Sherin itu. Jadi banyak netizen-netizen yang punya pertanyaan yang berkembang biakan jadi yang aneh Iya, lah. melebar emang ya, kayak kayak gitu jadi melebar. Sebentar ya, ini Anda cariin. Di sini Hmm. bahkan kalau yang namanya laki-laki mencari nafkah gitu kan ya. Kan ada pertanyaan nih, nafkah istri sama orang tua mana yang diutamakan? Ya, kalau ada orang laki-laki, terus lagi mereka yang udah nikah, ya, eh, itu beban beban tuh langsung ada di pundak dia sejak dia menikah. Ada konsekuensinya. Mencintai istrinya artinya seorang suami itu siap bertanggung jawab dengan kehidupannya dengan segala kebutuhannya. Ya, kalau Hmm. kita kalau versinya dibilang dunia mata wa khairul mata almar'atu solihah, dunia itu adalah perhiasan dan sebagai perhiasan adalah perempuan yang solihah, berarti ini laki-laki harus jeli nih ya, please ya pada laki-laki, perempuan itu adalah perhiasan. Eh, Hmm. apa namanya, bagaimana seharusnya perhiasan itu dilakukan? Nggak mungkin perhiasan dipakai buat ngebajak sawah, nggak mungkin ya kan. Perhiasan itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya, nggak boleh dikasih capek, nggak boleh dikasih capek Hmm. batin, harus harus selalu dibikin nyaman ya. Perawat ya. Hmm. Dalam Quran dia yang namanya suami harus melakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Ma'ruf itu dengan cara yang baik. Yang memang standarnya itu harus gimana? Jadi kalau emang lu kawam, lu kalau paham Quran, justru lu harusnya tahu kalau beban lu itu berat ketika lu memutuskan untuk menikahi seorang anak orang gitu loh. Kenapa? Lu udah mengambil tanggung jawab bapaknya ke pundak lu. Udah dialihkan bebannya itu. Jadi nggak ada yang namanya 50-50. Pak, saya nafkahin segini cuman bisanya bapak terbantunya itu nggak ada. Ketika lo ngambil anak perempuannya orang, itu beban bapaknya itu lo ambil semuanya. Berarti yang nafkahnya dia, mencukupinya dia. Dia dulu sama bapaknya gimana kalau dia sedih? Bapaknya sayang sama dia meluk-meluk. Lo juga harus begitu. Bapaknya jagain dia Hmm. dari kecil. Bapaknya kayak gitulah, ya. Jadi kalau emang laki-laki itu soleh, dia benar soleh yang sesuai dengan yang Quran bilang, dia itu nggak akan pernah menzolimi istrinya hanya gara-gara dia harus menafkahi ibunya. Dalam hadis disebutkan di sini. Eh, tunggu, tunggu. Hmm, sekarang
Kalau nih hadisnya ya, hadisnya dari Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah, ya, Rasulullah SAW bersabda, ini dipegang banget hadisnya ya. Kalau laki-laki itu bekerja, dia mencari nafkah, siapa yang pertama kali dinafkahin duluan? Pertama, nih ingat ya, mulailah dari dirimu sendiri. Ya, mulailah dari dirimu sendiri. Ya kali gitu dia nafkahin orang terus dia kelaparan, nggak mungkin. Jadi dari dirimu sendiri. Kedua, kalau udah ada lebihnya, baru kepada ahlimu. Siapa ahlinya? Keluarga dia. Keluarga inti dia dulu siapa? Anak sama istri. Bahkan dalam salah satu hadis juga disebutin, justru ya, keluarga dia itu maksudnya ya anak, istri, bahkan sampai pembantunya. Kalau lebih lagi baru dikeluar, kemana? Ke orang tuanya. Karena kewajiban, karena yang namanya ibunya itu adalah masih kewajiban bapaknya menafkahi ibunya, bukan kewajiban si anak. Kalau ibunya janda gimana? Itu tadi. Asal dia jangan sampai misalnya kalau nggak dinafkahin tadi kelaparan atau apalah, itu yang memang harus dipikirkan. Kadang-kadang maaf ya, kadang kejadiannya padahal ibunya juga nggak kenapa-napa, tapi tetap disenang-senangin, tapi istri dibatas-batasin, ini yang salah. Ya, maka tadi bilang pertama dari dirimu sendiri, kedua untuk ahlimu, kalau masih berlebih baru untuk kerabatmu. Kalau masih berlebih lagi maka untuk orang-orang di antaramu, sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Nah, di sini kata Nabi dijelasin lagi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian. Kalau ada orang bertanya, kalau saya punya 1 dinar gimana ya Rasulullah? Sedekahlah dengan dinar itu untuk dirimu sendiri. Pertama, sedekahin ke diri sendiri. Maksudnya hidupin diri sendiri dulu. Kalau setelah itu kalau masih ada dinar lagi gimana? Sedekahkanlah untuk istrimu, kata Rasulullah. Ini hadis ini mungkin cowok nggak banyak yang baca. Setelah dirimu, istrimu, bukan emaknya ya. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sahih dari Abu Daud dan Nasai. Jadi 1 dinar untuk dirimu, 1 dinar lagi untuk istrimu, kemudian 1 dinar lagi untuk anakmu. 1 dinar lagi untuk siapa? Untuk pembantumu. Baru untuk yang lainnya. Jadi satu rumah itu kalau ada dia, istrinya, anaknya, pembantunya, itu dulu dicukupin. Baru keluar. Nah, maaf, Menarik nih. sekarang ini orang picik pakai dalil, kagak pakai, dikupas dulu, main telen, ya. Dari sini justru kalau dari sini ulama melihat bahwa Rasulullah SAW pun dalam hadis ini mengurutkan mulai dari yang paling utama istri, anak, pembantu. Nafkah pembantu itu idealnya juga bagian dari nafkah istri. Ngasih yang namanya gaji pembantu kan demi buat ngeringanin istri, itu termasuk haknya istri itu ya. Kenapa? Emang soalnya istri tugasnya ngelayanin suami. Tugas utama istri apa? Ngelayanin suami. Kadang-kadang gara-gara istri capek kerja, jadi dia lalai sama tugas utamanya dia. Yang disalahin istri. Padahal salah siapa? Salah suami. Kenapa lo bikin bini lo capek? Kan gitu. Kan soalnya kalau ngomong secara Islam tuh Masya Allah. Gitu ya. Iya, benar. Nggak bisa cuma ngambil satu ayat Makanya, doang. makanya. Nah, kemarin itu yang aneh mau ambil ibroh dari sisi tauhid sebenarnya. 1, kalau doa jangan maksa. Gitu kan, doa jangan maksa. Kenapa begini? Aneh pun pernah mengalami kok, beneran, wallahi aneh pernah ngalamin. Aneh berbagi ini bukan buka aib, tapi kayak gini loh teman-teman. Anak maksa orang tuanya, mah beliin es, jangan, ntar kamu sakit. Mama beliin es, jangan, dia tantrum nih. Akhirnya orang tuanya apa? Ya udah tuh, terserah ya kalau sakit ya, gitu loh. Nah, orang ini, si Fulanah ini ketika dia ngomong sama Ustadz Hanan kan dia bilang, sebenarnya pernikahannya udah gagal. Sebenarnya itu ada hikmah di situ sebenarnya. Mungkin itu cara Allah menyelamatkan dia. Tapi dia bilang apa? Lalu saya qiyamul lail selama 10 malam di Masjid Al-Latif. Setiap malam saya menangis dan meminta pada Allah menikah sama dia. Dia minta laki-laki itu loh, bukan minta sama Allah ganti yang terbaik, bukan. Tapi dia minta laki-laki tersebut. Artinya di sini kalau saya bilang berarti kita doa yang memaksa. Kenapa saya bahas kemarin di grup? Karena saya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi saya minta, ya Allah, pokoknya saya pengen sama dia. Pikiran saya saat itu orang ini yang terbaik gitu loh. Karena emang saya tahu dia nggak pernah ninggalin sholat lah. Selama di Jepang nggak pernah yang namanya macam-macam kayak gitulah. Itu kan terbaik versi kita.
emang dikabulin sama Allah. Tapi akhirnya apa? Kandas kan di tengah jalan, gitu loh maksudnya. Jadi emang Allah itu kadang kalau Allah itu tahu yang terbaik buat kita, ya bagi kita mungkin nyakitin, gagal nikah, ya udah gitu. Sebenarnya ridho dulu sama yang Allah kasih, ridho sama takdir saat ini, ya Allah, oke, berarti mungkin dia bukan yang terbaik buat saya kan gitu. Tapi ketika kita maksa, ya itu tadi satu di situ ada isyarat dia tuh doa sangat yakin, sangat benar-benar minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi sayangnya yang diminta tuh mungkin buat Allah tuh nggak baik, tapi dia minta sungguh-sungguh. Ya Allah kan pasti ngabulin kalau orang minta dengan sungguh-sungguh. Mungkin dengan cara Iya. ngelempar tadi gitu ya. Ah, Kayak, ya, iya, tapi mungkin mungkin kayak tadi dia bilang ya udah deh kalau minta es tadi udah minta nih nah ngambil itu gitu. dikasih tapi sambil ya udah tuh terserah ya, resiko tanggung sendiri Nah, kan begitu. ah, Itu maksudnya. oh Jadi benar-benar iya, saya pengen ngambil tauhidnya dari situ. Apa ya, ya, saya tuh yang saya tuh sekaligus pengen ngetawain kebodohan kita dulu lah gitu, kebodohan saya dulu. Itulah tuh kalau yang namanya doa memaksa. Saya pun ngalamin gitu ya. Kita udah ngalamin bukan berarti kita lantas nggak perlu ngebahas hal itu. Kenapa? Ini kan buat pelajaran kita bareng-bareng. Ya, cuman kadang-kadang masalah orang angle-nya beda-beda cara memandang sesuatu ya. Jadi kalau saya senangnya tuh menceritakan kembali biar apa? Biar yang belum ngalamin berhati-hatilah ya, jangan paksa dalam berdoa. Pokoknya percaya deh, Allah itu nggak mungkin zolim. Allah itu kadang cara menyayangi kita itu mungkin di kita nyakitin, di kita sedih. Tapi itu ternyata manis di depan gitu loh. Tapi apapun itu, ketika kita udah memaksa terjadi qadarullah, akhirnya berarti itu takdir kita. Paling nggak usah kita sesalin. Ini buat pembelajaran kita ke depan gitu. Gitu sih ya berarti teman-teman ya. sama yang itu ya apa yang anak sumber kekuatan itu ya. Nah itu. Jadi Gitu. dia pertama doa memaksa, kedua dibilang anak sumber kekuatannya, ketiga apa yang paling parah kalau menurut saya di sini. Dia bilang dia ridho ketika suaminya tidak menafkahi dia karena dia menafkahi ibunya. Ini kan nggak jelas ibunya dinafkahin apa karena memang dia benar-benar miskin, kelaparan atau gimana gitu loh. Nggak, Kan nggak mungkin loh misalnya gaji 6 juta misalnya lantas 6 juta kasih emak lu, nggak mungkin, nggak boleh kayak gitu. Orang tua itu paling nggak kan yang penting kita pastikan dia makannya terjaga, dia ada tempat tinggal yang nyaman, selesai, bukannya berlebihan lah sampai kita menzolimi anak istri. Nah ini maaf ya, saya ambil di sini garis tegasnya tentang tauhid, saya ridho. Maaf, untuk orang awam kata-kata saya ridho ini mungkin kedengarannya indah, tapi ini salah besar kalau dari kacamata tauhid. Kenapa lo ridho sama kemungkaran? Nggak iya, boleh gitu loh ya. Masa kemungkaran di depan mata lo ridho? Saya ridho, ini saya nemenin janda sebelah, kasihan dia kesepian. Please deh. Kayak gitu loh maksudnya. Ridho lo tuh ya, sepakat gitu ya. Jadi itu yang mau saya bahas kayak gitu. Kadang-kadang setan memperindah kalimat itu jadi kelihatannya kayak benar padahal itu salah. Itu aja sih. Jadi semoga teman-teman paham. Niat saya kemarin itu benar-benar cuma buat pembelajaran. Kan berhubungan sama tauhid apa? Kita benar-benar hati-hati dalam berkata-kata kan ya. Kalau dalam kitab tauhid kita yang berapa ya, Baniar? Ya kan? Kata-kata itu kita suka nggak sengaja, tapi itu ngerinya nauzubillah. Nah ini kayak gini juga. Ya, saya salah satu teman saya yang akhirnya alhamdulillah anaknya saya ajak konsultasi ke Kang Sani, Baniar. Itu kan awalnya emaknya itu nangis-nangis. Habisnya aku sudah sodorin calon buat dia nolak terus Ini sampai calon yang ketiga, orangnya sudah saya lihat baik, cakep, soleh kelihatannya kata si anak, kata si ini kan. Terus kenapa anak saya nggak mau? Ya dia nggak mau. Terus kenapa dia bilang nggak mau? Ya pokoknya dia nggak mau. Dia bilang pokoknya nggak suka. Ya udah kalau emang dia nggak suka, terus kenapa mbaknya nangis? Saya bilang. Soalnya kan saya mikirnya gini, tak kalau sekarang ini ditolak lagi, saya mikirnya nggak ada lagi ntar nih laki-laki yang sebaik dia. Ya, mbak nggak boleh kayak gitu, saya gituin. Nggak boleh ngomong begitu, nggak ada lagi, gitu kan. Satu, berarti kayak itu tadi termasuk dalam koridor memaksakan doa kan gitu kan. Nah sekarang alhamdulillahnya orang tuanya itu terbuka untuk diajak, yuk udah ngobrol sama ahlinya, saya ajakin kan. Ternyata anaknya bukan berarti dia nggak mau nikah, lantas ibunya jadi curiga anaknya ada keanehan atau apa segala macam. Berarti itu tadi karena anaknya merasa, kok gue dipaksa-paksa sih gitu ya. Ingat, gadis itu punya hak untuk menolak. Jadi kalau gadis itu harus ditanyain. Kalau emang dia nggak mau, jadi dipaksain, nggak boleh.
Lah kalau dia Hmm. sampai usianya lewat gimana? Ya emang dia belum mau bilang apa. Nah sekarang baru diselidikin, nggak maunya apa normal, apa karena gangguan kan gitu. Yang jelas emang perempuan tuh nggak boleh dipaksa, gitu ya. Jelas nggak, Iya. Mbak Winda, pertanyaannya tadi? Oh, jelas jelas banget. Ya. Baiklah kalau gitu, kalau emang sudah jelas, saya mohon maaf lahir batin. Semoga teman-teman yang di sini ngerti. Maksud saya benar-benar nggak ada perasaan merasa lebih baik dari Fulana yang di video ya. Cuman justru saya kasihan kalau kalau ketemu pengen ajak ngobrol nih pasti orang ini banyak PR-nya nih gitu kan. Iya, banyak trauma-trauma terbendung. Iya, maksudnya ya Terbendung. itu tadi kita udah pernah jatuh. Nah, dia mau jatuh jangan lewat sini gitu kita lagi mau kasih tahu. Baik teman-teman, Tadi sekarang kayaknya di chat Mbak Fani ngomong apa ya? Mbak Fani ya. Kalau uang, kalau uangnya perempuan ada aturan khusus nggak? Oh, kalau uang perempuan milik perempuan, karena tidak ada ceritanya perempuan nyari duit, ya. Jadi gini, perempuan bekerja itu hukumnya bisa berbeda-beda tergantung backgroundnya, ya. Hmm. Kalau dia punya suami, siap insya Allah. Kalau dia punya suami, eh, menafkahinya itu cukup, benar-benar bisa untuk nafkah primer, sekunder, sampai bisa jalan-jalan, maka perempuan itu kalau maksa buat kerja haram jatuhnya, nggak Hmm. boleh. Ya bahasanya nggak penting banget lo kerja gitu kan. Kalau suaminya bisa menafkahi tapi hanya nafkah primer, sedangkan mereka berdua mungkin punya cita-cita bisa pergi umroh, pengen pergi haji, lantas suaminya ridho dia kerja, itu masih mubah, artinya boleh 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 saja. Kalau suaminya itu nafkahnya nggak mencukupi, misalnya anak 3, nafkah dari suami cuma bisa buat SPP anak 1 doang, maka istri membantu bekerja itu sunnah, ya. Dia bantu, dia pahala, dia misalnya nggak mau kerja tetap nggak masalah, emang bukan kewajiban dia, ya udah terima aja keadaan apa adanya itu. Nah, yang keempat, kalau suaminya nggak ada, anak-anaknya masih butuh sekolah, dia punya keahlian, dia bekerja, wajib buat dia daripada minta-minta sama orang. Jadi perempuan itu hukum dia bekerja itu tergantung keadaan, ya. Apalagi kalau suami nggak ridho, mau just tip kek, mau apa kek, yang bilang udah nggak usah lah, nggak usah pakai just tipan, kamu tuh nggak bisa, jangan dulu deh, please jangan. Banyak teman-teman saya pada akhirnya ketika mereka maksa, kagak ada yang sukses, just tip rugi doang. Agak ada yang bener ya. Iya, gitu ya. Bener-bener. Nah, sekarang ke kandungan bab ini, poin nomor 1 baca Bu Indah. Habis Yang habis kandungan ntar kita doa bareng buat Palestina ya teman-teman. ya, di halaman berapa yang kandungan? Oh, dinyatakan oleh itu. Nomor 1. Iya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, sekalipun niatnya baik. Ya, jadi itu ya, nauzubillah ya. Kenapa dibilang sekalipun niatnya baik? Itu tadi, setan tuh benar-benar tipu dayanya itu orang-orang yang menyembah kuburan bilangnya ntar ngelesnya macam-macam. Enggak kok, orang kita niatnya buat ini doang, bla 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 kayak gitulah ya. Yang kedua, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka-rupaka di dalam tempat ibadah. Kagak boleh ada gambar, kagak boleh ada patung. Nauzubillah. Yang ketiga, coba Mengambil pelajaran dari Mbak Niar. Yang ketiga Mbak Niar. Mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masalah ini, bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Kemudian 5 hari sebelum wafat, beliau mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Terakhir, beberapa saat menjelang wafatnya, beliau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya, sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Ya, jadi beliau tuh 3 tahapan ya. Selama hidupnya selalu memberikan peringatan tentang hal itu.
tentang kesyirikan-kesyirikan sampai menutup segala celah yang memungkinkan umatnya menuju kepada kesyirikan, cuma ditutup celahnya. Kedua, lagi sakit-sakitnya 5 hari sebelum wafat, pernyataan udah mulai ultimatum nih. Terakhir detik-detik menjelang wafatnya, lagi-lagi lebih tegas lagi, yaitu Allah melaknat. Jadi itu udah ancaman ya. Yang keempat, Rasulullah SAW melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau sebelum kuburan itu sendiri ada. Yang kelima, menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu tadi ya, nyembah-nyembah patung segala macam. Yang keenam, Rasulullah melaknat mereka karena perbuatan mereka ini. Yang ketujuh, beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu dengan maksud untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam itu terhadap kuburan beliau. 8. Alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau adalah karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Yang ke-9, pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah seperti sholat di sisi kuburan, sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah. Ya, walaupun nggak ada tempat ibadah, dia sholat tetap dekat situ, tetap itu jatuhnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang ke-10, Rasulullah SAW menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik sebelum terjadi, di samping bahwa syirik itu adalah akhir keadaan di dunia. Khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu 5 hari sebelum wafat mengandung bantahan terhadap kedua kelompok yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mereka ada di luar 72 golongan dalam umat Islam, yaitu Rafidah dan Jahmiyah. Siapa Rafidah? Syiah ya. Syiah dan Jahmiyah. Jahmiyah kalau melihat nanti di footnote-nya. Dan karena Rafidah lah kemusyrikan dan penyembahan kuburan itu terjadi. Yang mengagung-agungkan ahlul bait segala macam tuh, na'udzubillah. Serta mereka lah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. Ke-12, Rasulullah SAW adalah manusia biasa merasakan beratnya sakaratul maut. Ke-13, beliau dimuliakan Allah dengan diangkat sebagai Khalil, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. 14, dinyatakan bahwa Khalil lebih tinggi tingkatannya daripada Habib. 15, dinyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Penutup, hal tersebut merupakan isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sesudah beliau. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Sudah selesai bahasan kita kali ini. Kita insya Allah kita tutup dengan doa untuk Palestina ya Mbak Winda ya. Ya boleh, silakan Mu. Baik. Silakan Mu. Gak ada yang nanya lagi nih? Nggak ada kayaknya. Oke. Teman-teman, kalau mungkin kita sering bilang gini ya, kita berbuat apa ya buat Palestina? Ya bahasanya, ya paling donasi cuma bisa seberapa gitu kan. Nggak bisa. Yang paling kita bisa, kita nggak bisa ngeles lagi nanti di hadapan Allah. Saya kan nggak tahu ya Allah, saya nggak tahu gimana caranya ngebantu. Oh bisa. Dengan apa? Dengan tidak lagi membeli ya brand-brand yang mereka itu membantu Israel. Ya lupakanlah drive-thru-nya McD, KFC, Blenger segala macem. Lupakan tuh yang namanya pizza segala macem ya. Jadi kita mulai beralih ke produk-produk yang tidak mendukung Yahudi ya Israel ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa bareng-bareng untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita tundukkan wajah kita mohon dengan sangat. Kita bayangkan saudara-saudara kita di sana. Kita mohon agar Allah menjaga mereka. Ala hazimnya wa kulinatin solihah wa ilahadat Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruk ma yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika wa nas'a wa nafid narju rahmataka wa nakhsya azabak
inna adzabaka jidda bil kufari mulhaq. Ya Allah Tuhan kami mohon bantuan ya Allah. Kami meminta ampunan ya Allah. Kami mengharapkan petunjuk-Mu ya Rob. Kami beriman kepadamu ya Allah. Kami bertawakal kepadamu. Kami memuji-Mu ya Allah, bersyukur dan tidak mengingkari atas semua kebaikan-Mu, dan kami menarik diri serta meninggalkan mereka yang mendurhakai-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya Kau yang kami sembah, hanya kepadamu kami hadapkan sholat ini dan sujud ini hanya kepadamu ya Rob. Ya Rob, kami berjalan dan berlari hanya kepadamu ya Rob. Kami mengharapkan rahmat-Mu. Kami takut pada siksa-Mu ya Allah, karena siksa-Mu yang keras itu akan menimpa orang-orang kafir. Allahumma najji ikhwanana al-mu'minal mustada'afin fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum mukminin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat ya Rob. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi sabilik ala a'daihim. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami para mujahidin di fisabilillah yang atas para musuh mereka ya Rob. Allahumma shdud wa ta'ataka 'alal yahud ghazi bin zalima wa man sya'ahum wa a'nahum ya aziz ya jabbar. Ya Allah, timpakanlah azab keras-Mu terhadap kaum Yahudi penjajah yang zalim ya Allah, serta siapapun yang mendukung dan membantu mereka, wahai yang Maha Perkasa dan Maha Mengalahkan. Ya Allah Tuhan kami, Allahumma ja'al alaihim sinina kasyini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah azab-Mu atas mereka berupa paceklik berkepanjangan ya Allah, supaya yang terjadi di masa Nabi Yusuf ya Allah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mujahidina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid syufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa syatit samlahum wa farik jama'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ana wa a'da'addin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin ya Allah. Tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina ya Allah. Teguhkanlah iman mereka ya Allah. Turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka ya Allah. Dan satukanlah barisan mereka ya Rabb. Hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin ya Allah. Binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka ya Allah. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami ya Allah. Musuh agama kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Wahai Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, sampaikanlah sholat kami kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terbawa. Baik teman-teman, alhamdulillah malam ini kita sudah menyelesaikan bab 20. Insya Allah apa yang kita baca, yang kita panjatkan, kita harapkan malam ini bisa menjadi ibrah buat kita semua, bisa Allah kabulkan. Semoga saudara-saudara kita di Palestina sana itu bisa Allah menangkan dalam jihad yang baik teman-teman. Kita mengucap istighfar 3 kali aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa kafaratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baniar. Mbak, mau coba ya Mbak Winda? Iya, tapi gimana nih? Ini ceritanya kan pakai akunnya Mbak Hedi. Ya kan kalau mau udahan monggo loh. Aku lagi mau belajar sama Mbak Niat. Terus sampai ketemu. Jadi ada Mbak Hedi mana hilang. Biasanya tuh gue bisa Mbak. Tadi tuh handphone itu kan gue pakai handphone tadi tuh. Ya kan? Pakai handphone jadi langsung bisa di share screen. Tadi tuh nggak bisa. Setiap kali gue buka jendela WA terus berlanjut Zoom-nya dibuka ditutup tuh pasti gue kelempar gitu kan. Ini ada apa dengan wrong gitu. Aku coba share screen kali ya. Kelihatan nggak? Aku coba share screen pakai desktop. Gue matiin dulu itu recordingnya.